Para jamaah sholat id urang kawitan. Saf diluruskan, dirapatkan, yang masih kosong bisa terisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan 'arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Am ittakhadhu min dunihi awliya'a fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in
فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, berkat kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kita untuk menjalankan berbagai macam bentuk perintah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Tiada lain agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang bernilai di sisinya, untuk meraih ridhonya dan untuk meraih surganya kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Idul Fitri pada tahun 1447 Hijriah ini, khatib ingin sedikit menyampaikan salah satu di antara tujuan tatkala kemarin 1 bulan penuh 30 hari kita melaksanakan ibadah saum yang dirangkaikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu ibadah wajibnya ataupun ibadah sunnahnya, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang mubah yang boleh, itu pun kita kaitkan dengan ibadah saum. Maka ini sebuah ibadah yang begitu agung, ibadah yang begitu bernilai di mata Allah, ibadah yang akan mengangkat derajat-derajat hamba-hambanya. Bahkan Allah telah menyiapkan satu buah keistimewaan khusus bagi mereka yang gemar saum, baik saum wajibnya ataupun saum sunnahnya. Mereka akan memasuki surga melalui pintu yang dikhususkan hanya bagi mereka yang menggemarkan ibadah saum, yaitu Babur Royan. Salah satu di antara tujuan tatkala kita kemarin digembleng, kita semua 30 hari, kita semua dididik oleh seorang guru yang disebut dengan Ramadan. Maka salah satu di antara tujuan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang rasyidin. Maka dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi, pada ayat tersebut Allah tutup dengan la'allahum yarsudun, agar mereka menjadi orang-orang yang rasyid, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tepat dalam bersikap, orang-orang yang selalu tetap berada dalam kebenaran. Namun yang menjadi titik istimewa dan titik tekan pada ayat tersebut, kenapa Allah tidak mengatakan la'allahum yahtadun? Karena al-hidayah dan ar-rusdu itu satu makna, cuman beda penekanan. Maka yang perlu kita dan patut kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah setelah kita sekolah 30 hari kemarin kita mengalami perubahan yang positif, atau justru kita kembali ke kebiasaan buruk kita, atau kita stuck di situ, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan? Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, dimulai dari hari ini, tatkala kemarin kita sekolah 30 hari, apakah ada perubahan? Apakah kita termasuk murid-murid yang naik kelas? Atau justru kita termasuk murid-murid yang tinggal kelas, bahkan mungkin kalau lebih parahnya kita adalah termasuk orang-orang yang di-DO, dikeluarkan dari sekolah itu karena tidak layak. Nah, para hadirin ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Perbedaan mendasar antara hidayah dan ar-rusdu. Kalau hidayah itu hanya sekedar petunjuk, mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Kita tahu bahwa jalan itu benar, berarti itu yang disebut sebagai hidayah. Sedangkan kata ar-rusdu adalah kemampuan untuk memilih jalan itu dan berjalan di atasnya dengan istiqomah. Secara sederhana, ketika Allah mengungkapkan hidayah, berarti itu maknanya kita harus tahu mana yang benar, mana jalannya. Sedangkan ketika disebut dengan ar-rusdu adalah mampu berjalan di jalan tersebut. Misalkan kita tahu jalan menuju Banjaran atau Balai Endah, ini jalannya. Tapi pada saat kita sudah tahu, mampukah kita menyusuri jalan tersebut? Atau justru ketika kita sudah tahu jalan itu yang benar, kita memilih jalan yang lain, sehingga kita termasuk orang yang menyimpang. Maka lawan kata dari kata hidayah atau al-huda itu disebutnya ad-dolal, sesat. Sedangkan lawan kata dari kata ar-rusdu itu adalah al-goy, menyimpang. Banyak orang hari ini memiliki huda. Banyak orang hari ini sudah tahu mana yang benar, tapi mereka kehilangan ar-rusdu. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak berani memilih yang benar atau kalah oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk memilih sesuatu yang benar tersebut. Hari ini banyak dari kita kalangan umat muslimin tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Berarti kita disebut orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah petunjuk. Tapi kita belum mendapatkan hidayah taufik. Kita tahu saum itu benar. Kita tahu saum itu wajib. Tapi ketika kita mengetahui itu semua, kita tidak melaksanakan ibadah saum, maka kita belum sampai ke level ar-rasyid, orang yang mendapatkan rusdun. Kita sudah tahu yang kanan itu jalan yang benar, tapi tidak kita tempuh jalan itu, malah kita memilih jalan yang lain. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang al-goy, yang mendapatkan goy. Goy itu adalah penyimpangan. Maka para hadirin, sidang Idul Fitri 1447 Hijriah, pesan Allah tatkala berbicara dalam rentetan ayat saum di ayat 186, Allah tutup dengan la'allahum yarsyudun, agar mereka orang-orang yang saum, agar mereka orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, agar mereka orang-orang yang senantiasa memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu termasuk orang-orang yang rasyidin, orang-orang yang mampu bersikap tatkala dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sederhana logikanya, ibadah saum itu mengajarkan kepada kita untuk menekan hawa nafsu. Maka ibadah saum itu adalah ibadah di mana kita mesti menahan diri dari pembatal saum. Tiada lain pembatal saum itu adalah makan, minum, dan beribadah suami istri di siang hari. Ibadah ini begitu luar biasa, begitu istimewa. Karena dengan ibadah ini orang-orang itu dapat mengelola dan mengendalikan diri mereka dari bahayanya hawa nafsu. Karena kalau manusia itu dibimbing oleh nafsunya, oleh syahwatnya, maka yang terjadi manusia ini ibarat hewan. Dia tidak punya arah, tidak punya tujuan, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. Yang penting tujuan dia tercapai, dia akan lakukan. Begitulah manusia ketika dipimpin dan dibimbing oleh nafsunya, oleh syahwatnya. Sedangkan ibadah saum, penyebab syahwat itu bergejolak ditahan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka sifat hewannya ditahan sehingga dia mampu bersikap. Sehingga nafsunya dapat ditekan, maka yang dia tonjolkan adalah bagaimana dia bersikap dengan sikap yang benar, karena nafsu dan syahwatnya sudah ditekan. Nah, maka oleh karena itu para hadirin ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, pada kesempatan Idul Fitri ini mari kita bercermin, apakah sudah ada perubahan yang kita alami
Atau apakah kita sudah merencanakan perubahan yang mengarah kepada hal yang positif sesuai dengan didikan selama 30 hari di bulan Ramadan kemarin? Atau justru hari ini kita semua sudah berencana kembali ke kebiasaan buruk kita sebelum bulan Ramadan mendidik kita? Dalam artian bulan Ramadan kemarin kita ditahan, hari ini Idul Fitri kita balas dendam. Apakah kita memiliki niat seperti itu? Atau justru kita ingin bersikap untuk berubah sebagaimana Ramadan telah merubah kebiasaan-kebiasaan kita? Maka setelah Ramadan, jangan sampai kita kembali hanya menjadi orang yang tahu tetapi tidak berjalan. Kita tahu tapi kita tidak mau berjalan melangkah kepada jalan yang benar tersebut. Maka tanyakan pada diri kita, apakah saya benar-benar tidak tahu atau sebenarnya saya tahu tapi tidak berani menjalankannya? Maka ibadah saum yang kita laksanakan kemarin itu menjadikan orang-orang pelaku-pelakunya orang-orang yang rasyidin, orang-orang yang sudah tahu mana yang benar dan mereka bisa memilih dan menjalankan yang sudah dia tahu bahwa itu benar. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang penuh kebahagiaan ini ada satu sikap mulia dari para salaf yang perlu kita renungkan. Mereka bergembira, namun hati mereka tetap penuh kekhawatiran. Sayyidah Aisyah, ibunda kita semua, pernah bertanya tentang satu ayat di mana ayat tersebut mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka yang dimaksud pada ayat tersebut adalah orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Bukan wahai putri As-Siddiq, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah, tetapi mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang mukmin tatkala sudah menyelesaikan ibadah dan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada pundak mereka, mereka tidak lantas bersombong diri, berbangga diri, atau mereka merasa percaya diri bahwa ibadah mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya seorang muslim, seorang mukmin tatkala sudah menyelesaikan ibadah yang Allah perintahkan, maka hati mereka diliputi rasa khawatir dan rasa takut. Khawatir karena dan takut kalau Allah tidak menerima amal-amal ibadah mereka. Kemudian diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, hendaknya kalian lebih memperhatikan diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Kita itu harus lebih fokus, dalam artian lebih fokus dan lebih teliti kalau amal kita itu ini apakah amal kita diterima atau tidak, daripada kita merencanakan berbagai macam amalan. Dari A, B sampai Z kita rencanakan amal-amal ibadah yang akan kita lakukan. Kata Ali, lebih baik kalian melakukan satu ibadah, kemudian kalian teliti dan mendalami ibadah tersebut, apakah ibadah tersebut sudah dipastikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada merencanakan berbagai macam ibadah tapi lalai dan jauh dari apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini memang hari yang berbahagia, tetapi kita tidak tahu apakah amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima atau tidak. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setelah melaksanakan berbagai macam ibadah, beliau selalu menutupnya dengan istighfar. Maka ini pun yang mesti kita lakukan setelah ibadah-ibadah, rangkaian ibadah yang begitu banyak kita amalkan, maka harus ditutup dengan bentuk muhasabah, bentuk kekhawatiran dan bentuk ketakutan dengan beristighfar kepada Allah. Hari ini kita bahagia, tapi di satu sisi kita pun mesti bersedih dan khawatir. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Bergembiralah karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari ini disebut oleh para ulama sebagai hari al-jawaiz, hari di mana hamba diberikan hadiah atas amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Tapi jangan lalai karena hari ini juga merupakan hari evaluasi dan hari ini juga merupakan rapot kita. Dalam artian hari ini yang menentukan apakah Ramadan kemarin kita itu sukses atau batal, itu tercermin dari perbuatan dan sikap kita di 11 bulan setelahnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Maka saya tutup khutbah ini dengan bentuk tahniah yang biasa dilakukan oleh para sahabat mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal kita, baik yang wajib dan yang sunnahnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melakukan perjalanan mudik dan yang lainnya, Allah berikan kelancaran, kesehatan yang afiat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran.